Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang larutan asam basa. Nah, materi ini sangat penting untuk materi-materi berikutnya karena nanti akan ada hubungannya lagi dengan asam basa. Dari si asam basa itu bakal dinggo ngasak tekan bab-bab berikutnya. Makanya diharapkan kalian itu sudah bisa memahami tentang larutan asam basa ini dulu gitu ya. Nah, untuk yang pertama itu ada teori asam basa. Nah, teori asam basa itu yang pertama ada Arrhenius. Nah, si Arrhenius ini menyatakan bahwa asam adalah sesuatu larutan yang menghasilkan ion H+ di dalam air. Kemudian basa itu adalah larutan yang menghasilkan ion OH- di dalam air. Jadi, di sini kata kuncinya adalah H+ karo OH- karo air gitu ya. Nah, terus yang perlu dipegang, nek asam kuwi mesti H+, nek basa kuwi mesti OH-. Nah, itu harus ditanamkan dulu dalam jiwa kalian. Nah, kemudian contohnya ini kalau misal ada larutan HCl. HCl itu kalau terionisasi kan menjadi H+ dan Cl-. Nah, karena dia di sini menghasilkan ion H+, maka dia disebut asam. Kemudian NaOH. NaOH jika terionisasi dia akan menjadi Na+ karo OH-. Maka karena dia di sini ada OH-nya, maka dia disebut senyawa basa seperti itu. Nah, kemudian di sini ada teori baru dari Bronsted-Lowry. Kenapa kok bisa muncul teori dari Bronsted-Lowry? Ini menanyakan iki banyu iki jane iki asam apa basa lah. Dia kan ada nek banyu itu kan H2O. H2O itu dia terdiri dari H+ karo OH-. Lah nek H+ nek OH- lah terus dia asam apa basa kan gitu loh. Nah, kalau air itu tergantung dia mau direaksikan dengan siapa, maka dia muncul teori si Bronsted-Lowry ini. Nek asam itu dia adalah si pendonor proton. Proton itu H+. Kemudian basa itu adalah penerima atau akseptor proton atau proton tadi kan H+ tadi tuh. Nah, contohnya misal HCl direaksikan dengan H2O. Lagi HCl kalau H2O nanti dia akan menjadi Cl- dan H3O+. Nah, di sini kelihatan sekali bahwa HCl terus jadi Cl-, berarti kan dia H+ metu gitu toh. Nah, karena metu ternyata dia di sini H2O jadi H3O+. Oh, ternyata H-ne nambah. Berarti kan iki H-ne si Cl dikekne si H2O. Berarti sing donor ke itu adalah si HCl. Berarti si donor protonnya itu adalah HCl. Berarti dia asam. Kemudian sing nompo itu kan si H2O. Berarti dia basa. Nah, kalau si teori Bronsted-Lowry ini kita dikenalkan dengan basa konjugasi dan asam konjugasi. Lah, basa konjugasi iki sapa? Kuwi adalah pasangannya si asam. Nek asam duwe pasangan jenenge basa konjugasi. Pokmen sing sebelah kanan panah itu nanti ditambahi konjugasi. Gur nek kene HCl asam berarti engko Cl- basa, terus tambahi konjugasi. Nek kene H2O ne basa berarti H3O+ kuwi asam terus tambahi konjugasi. Lah di sini nanti itu biasanya soalnya itu kalian disuruh menentukan pasangan asam basa konjugasi. Nek jenenge pasangan ya golek ana sing mirip. HCl karo Cl- oh enek sing mirip Cl ya berarti dia pasangan asam basa konjugasi. H2O karo H3O+, oh enek H karo O. Kene yo enek H karo O berarti dia merupakan pasangan. Biasanya nek pasangan kuwi kan jarene mirip ngono to. Gitu ya. Terus yang ketiga itu ada Lewis. Nah, nek Lewis kepiye? Lewis itu muncul karena nanti ada asam basa yang ora nek H+ karo OH-, kadang itu ada gitu ya. Nah, terus pernyataannya Lewis gimana? Lewis itu hubungannya karo ndondol titik-titik. Apa ki jenenge elektron-elektron. Nah, di sini asam itu merupakan penerima pasangan elektron bebas. Masih ingat toh? Pasangan elektron bebas. Yo, engko nek lali di elingne meneh. Terus nek basa itu adalah pemberi pasangan elektron bebas atau PEB. Contohnya, nek misal ada NH3 direaksekne karo H+, NH3 direaksekne karo H+, berarti kita harus tahu struktur Lewisnya dulu.
struktur Lewis iki sing ndondol ngono kae, berarti dikonfigurasekne. Nek H itu kan dia nomor atomnya 1. Terus nek siji kuwi berarti 1s1. Lah mergo dhek kuwi sing terakhir kuwi nang nggon S, berarti yo ki wis elektron valensine. Berarti H kuwi duwe siji ngono to. Terus nek N itu kan 7, berarti 1s2, 2s2, 2p3. Loro ternyata kari dhewe nang P, berarti tambah karo S ngarepe. Berarti elektron valensine 5. Berarti ndondole ki nek 5, 1, 2, 3, 4, 5 sing bunder iki lho, sing titik. Nah, terus kan ini ketika kita gambar itu ternyata seperti ini toh, si N itu kan tadi 5 kan berarti butuh 3 kas ngono toh. Nek si H kuwi kan 1, berarti loro wis stabil ngono kan. Nek ra loro ya 8 toh, berarti iki si N ki wis stabil, si H kuwi ya wis stabil. Nah, ternyata kuwi si N kuwi duwe elektron sing ora dienggo berikatan karo yang lainnya. Lah kuwi jenenge kan ini pusate N to, berarti iki elektrone pusat sing ora dienggo berikatan kuwi jenenge elektron pasangan elektron bebas. Nek pasangan kuwi mesti wong loro ya to. Lah iki berarti sak pasang. Nek duwe PEB gini, nanti kan terus direasikne karo H+. Nek H+, nek H tok mau elektrone siji, nek dhek muatane plus berarti kan dhek kehilangan 1 elektron. Berarti kira duwe elektron to. Lah iki ternyata ameh bereaksi karo iki. Si NH3 ameh bereaksi karo H+. Berarti ki engko H-ne kuwi gur melu numut. Ibaratnya kan ini kamar to. Oh iki nek kamar kosong, nggo sak pasang ya wis iki H-ne kon mlebu ning nggon kamare ini tadi gitu. Berarti dia apa kuwi jenenge dia nanti cuma numpang gitu loh si H ini. H yang di sini numpang menggunakan elektronnya yang si N. Lah berarti iki kan sing duwe PEB iki kan dikasih ke H ngono to. Berarti si NH3 ini karena dia punya PEB berarti dia disebut basa, karena dia basa itu adalah pemberi pasangan elektron bebas. Di sini kuncinya basa kuwi sing duwe PEB. Selama kalian bisa menentukan sapa sing duwe PEB, lah ya kuwi kowe iso menentukan si sapa sing basa, sapa sing asam gitu ya. Lah karena dia ini si H kuwi sing nampa pasangan elektron bebas, ya berarti dhek asam gitu toh. Oke, kemudian nanti sifat asam basa itu di LKS sudah ada. Yang pertama, biasanya ki sing terkenal ki nek jenenge asam ya engko rasane asam. Kemudian bersifat korosif. Kemudian dalam nek korosif engko nang tangan marai rusak gitu loh, gatel-gatel gitu. Korosif ini berbahaya intinya. Dalam air terurai menjadi H+ dan sisa asam atau ion negatif. Terus dapat mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah dan pH-nya kurang dari 7, dapat bereaksi dengan logam, dapat bereaksi dengan garam karbonat, dapat bereaksi dengan basa menghasilkan garam dan air. Kalau basa itu dia bersifat berasa pahit, contohnya sabun kayak gitu. Nek sing ini tadi nek asam ya berarti air jeruk kayak gitu, air cuka kan asam. Kemudian licin jika terkena kulit, bersifat kaustik. Ini dapat dibaca di LKS ya, dapat mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru dan pH-nya lebih dari 7. Dalam air terionisasi menjadi ion hidroksida atau OH-, dan sisa basa atau ion logam. Terus dapat bereaksi dengan asam menghasilkan garam dan air. Kemudian yang selanjutnya itu ada identifikasi asam basa. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan sifat-sifatnya, itu menggunakan kertas lakmus. Kertas lakmus itu apa tuh jan iki? Nah, kertas lakmus itu adalah kertas yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi asam atau basa kayak gitu. Nah, nanti dia akan dicelupkan ke larutan dan nanti dilihat perubahan warnanya. Nah, kertas lakmus itu ada 2, kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru ya. Nek merah rupanya abang kae tapi ya ora abang-abang banget. Kemudian ya ada yang abang banget sih. Maksudnya ada yang merah, ada yang biru. Kemudian nanti dilihat perubahan warnanya. Nek DE kok jadi merah berarti DE
Sing biru kok dadi merah berarti asam. Sing biru kok dadi tetap biru berarti DE belum. Nek merah kok berubah jadi biru berarti dia, nek merah jadi biru berarti DE basa. Jadi AMBB, asam merah basa biru. Nek nanti dia di tesnya itu menggunakan kertas merah karo biru nih mau, dua-duanya diujikan. Jadi kita tempatkan di plat tetes 2 larutan, 1 larutan ke 2 bolongan, kemudian yang satu dicelupi lakmus merah, yang siji dicelupi lakmus biru. Misal air cuka dicelupi lakmus merah, itu nanti dia akan menjadi merah. Lakmus biru juga akan menjadi merah. Jadi nek merah-merah berarti DE kuwi asam, nek biru-biru kuwi basa, nek sing merah tetap merah, sing biru tetap biru berarti netral gitu loh intinya. Asam merah basa biru. Kemudian nanti ada menggunakan indikator alami. Indikator alami nanti bisa dibaca di LKS. Kemudian menggunakan larutan indikator buatan. Nah, larutan indikator buatan itu nanti juga ada di LKS. Contohnya nanti di sini ada larutan metil merah, bromtimol biru dan lain-lain. Nah, ini nanti ada hitung-hitungannya. Oh iya, nanti di semester 2 ini isinya hitung-hitungan tok, pemahaman konsep karo hitung-hitungan ya. Jadi siap-siap ngitung gitu ya. Kemudian menggunakan alat indikator. Nah, alat indikator ini nanti ada pH meter langsung. Jadi tinggal dicelupi alat iku engko wis metu ongkone, pH-ne piro gitu sudah ada gitu ya. Tapi kalau kita di lab biasanya itu menggunakan, kalau percobaan kita itu menggunakan bangsane metil merah, bromtimol biru, terus fenolftalin dan lain-lain seperti itu. Nah, ini contoh soal memperkirakan pH berdasarkan percobaan menggunakan larutan indikator buatan ini tadi. Contohnya, misal menggunakan lakmus, ini ternyata dia trayek pH-nya itu, perkiraan pH-nya kuwi nek di tes nganggo lakmus itu dia bisa mendeteksi pH 4,5 sampai 8,3. Lah nek 4,5 kuwi engko biasane warnane abang, nek 8,3 ke atas kuwi rupane biru, 4,5 ke bawah kuwi merah, 8,3 ke atas kuwi biru. Lah nek tengah-tengah merah campur biru itu dadi apa? Ungu. Nek ungu berarti engko di antara 4,5 sampai 8,3 kan gitu. Nah, terus nek metil merah itu dia 4,2 merah, 6,2 kuning. Lah kok tergantung hasil ujinya ini nanti gimana. Lah cara ngitungnya kuwi engko perkiraan pH-nya itu gimana? Itu caranya ini angka-angka ini, trayek pH ini tergantung soal ya. Dan ini juga ada sih tabelnya, tabel perkiraan atau trayek pH-nya itu di LKS ada ya. Nanti silahkan dilihat sendiri. Nah, kalau kita mau menghitung hasil uji larutan 1, nah ini caranya tinggal kita lihat aja 4,5 sampai 8,3, berarti kita membuat garis bilangan 4,5 sampai 8,3. Ya iki garis iki dikira-kira wae, nek kene 4 ya kene 5, 6, 7, 8 gitu ya. Ora kudu presisi banget enggak. Kemudian yugur cuma perkiraan aja. Kemudian di sini hasilnya biru. Oh, biru itu berarti dia di atas 8,3. Kalau di atas 8,3 kita berarti kan yang memenuhi yang daerah kanannya 8,3 loh. Berarti kita buat arsiran di sebaliknya. Jadi sing ora memenuhi kuwi malah diarsir. Jadi nanti yang memenuhi, area yang memenuhi itu adalah yang ora kena arsiran. Gitu ya. Soalnya kenapa? Kalau kita ngarsir-ngarsir kayak gini, nek sing memenuhi diarsir kowe engko malah mumet. Endi iki sing kan tumpuk undung ngono to. Lah mending yang memenuhi itu adalah yang tidak kena arsiran. 8,3. Berarti kan dia batasnya sing 8,3. Nek biru berarti kan biru to. Biru kan sing kanan berarti 8,3. Terus yang memenuhi kan 8,3 ke kanan. Makanya yang diarsir kuwi malah sing 8,3 ke kiri. Kemudian metil merah kuwi 4,2 sampai 6,2. Dia merah sampai kuning. Ternyata hasilnya kuning. Nek kuning berarti kan 6,2 ke
kanan toh, ya berarti sing diarsir 6,2 ke kiri. Kemudian BTB dia 6,0 sampai 7,6, kuning sampai biru. Ternyata dia biru, berarti 7,6 ke kanan toh. Sing memenuhi berarti sing diarsir 7,6 ke kiri. Oh, ternyata sing ora kena arsiran kuwi 8,3 ke kanan. Padahal nek pH itu kan dia dari 1 sampai 14, makanya dia di kanan itu masih ada banyak gitu. Nah, berarti dia pH-nya itu lebih dari 8,3, lebih dari sama dengan 8,3 gitu. Coba kita hitung lagi yang larutan 2. Nah, ternyata di sini merah sampai biru, kemudian DE merah, berarti kan sing memenuhi kuwi daerah kok merah toh? 4,5 sampai 8,3, terus yang memenuhi merah. Berarti kan dia yang memenuhi ki 4,5 ke kiri toh. Berarti yang diarsir kuwi 4,5 ke kanan. Kemudian yang ini 4,2, 6,2. Merah karo kuning kok dia jingga. Berarti kan dia di antara 4,2 sampai 6,2. Berarti nek di antara kuwi kene karo kene, nggon tengah-tengah itu. Berarti sing ora diarsir kuwi iki rono karo iki rono, berarti ini yang memenuhi kan daerah sini nih, di antara 4,2 sampai 6,2. Berarti sing diarsir kuwi sing bagian ini ke kanan dan ini ke kiri. Kemudian si BTB itu kan dia hasilnya kuning. Nek kuning kuwi berarti 6,0 ke sana toh. Berarti sing diarsir iki rene tekan kono. Oh, ternyata sing ora kena arsiran kuwi 4,2 sampai 4,5. Ya berarti pH-nya di antara 4,2 dan 4,5. Berarti pH lebih dari 4,2 kurang dari 4,5 gitu ya. Nanti kalau ada soal seperti ini nggarepe kaya ngono kuwi. Nah, nanti di sini itu ada asam kuat dan asam lemah. Terus enek basa kuat, enek basa lemah. Nah, yang menentukan apa? Yang menentukan itu adalah pH utawa derajat keasaman suatu larutan. Jadi DE iso menentukan DE asam utawa basa, ngono. Lah rentang pH itu ada 1 sampai 14. Dan nanti di sini ada pH, ada pOH. pH karo pOH itu nek jumlah sama dengan 14. Nah, di sini kan ada 1 sampai 14 to. Nek siji kuwi berarti asam kuat, nek 14 kuwi berarti basa kuat. Nek soyor nek sing pitu tengah-tengah kan pitu. Nah, pitu kuwi adalah netral. Nek pH-ne pitu berarti kuwi merupakan senyawa netral kayak gitu. Lah, semakin ke kiri, semakin cilik pH-ne kuwi semakin kuat asame, semakin gede pH-ne kuwi semakin kuat basane. Berarti nek ke kanan kuwi basa kuat, nek sing cedak netral kuwi berarti basa lemah. Nanti ada asam kuat, ada asam lemah, ada basa kuat, ada basa lemah. Nah, kemudian ada lagi nanti cara menentukan pH ya. Jadi pH kuwi dihitung. Nek berdasarkan hitung-hitungan kepiye kan kita tidak selalu ngecek terus gitu kan. Makanya bisa juga ada teorinya cara ngitung pH itu. Lah, teori ini kepiye? Cara ngitung pH asam kuat karo asam lemah kuwi beda. Nek asam kuat kuwi rumusnya kita mencari konsentrasi H+ dulu. Lah carane piye? A dikali MA. A iki apa? A iki valensi asam. Valensi asam iki apa? Valensi asam itu jumlah H. Contohnya HCl, berarti H-ne mergo H-ne siji berarti DE A-ne kuwi siji. Nek H2SO4 H-ne loro berarti A-ne loro gitu. Valensi asam. Lah MA iki apa? M kuwi konsentrasi. A asam lho, berarti konsentrasi asam. Contohnya larutan HCl 0,01 M, berarti iki H-ne kuwi A-ne kuwi siji mergo H-ne siji, terus MA-ne kuwi 0,01 M. Nah, iki urung M, ya berarti goleki MC. MD ini rumusnya apa? Nanti diingat kembali gitu ya. Semester 1 bukaan meneh bukumu. Kemudian di sini nek cara ngitungnya pH kepiye? pH sama dengan main log
konsentrasi H+. Nek wis ketemu konsentrasi H+, terus engko di lock, di main lock. Lock kalian matematika udah dapet toh, udah harusnya. Nek urung ya engko takon guru matematika. Nek orang kok ya tak ajari. Lah main lock itu adalah nek lock kuwi gur tinggal nek main, iki main ketemu main kok tinggal si pangkat dhuwur iki dudukne tok wis dadi. Kan di sini tadi A-nya 1, terus MA-ne kan 10 pangkat min loro ngono to. Berarti kene 10 pangkat min loro. Lah berarti min log 10 pangkat min loro kuwi tinggal min ketemu min, berarti iki mudhun jebret. Dadi loro to. Ya wis. Gur gitu tok. Gur diudukne tok. Terus nek contoh yang kedua itu ada si H2SO4 0,001 M. Berarti kan dia iki H-ne iki loro, kemudian 0,001 kuwi berarti kan 1 loro telu, berarti 10 pangkat min 3 ngono to. Berarti iki min log 2 kali 10 pangkat min 3. Nek enek angka loro ning ngene iki, berarti nek sing pangkat mau kan diudukne, pangkatnya diudukne. Terus tinggal ini ditulis lagi aja. Berarti 3 min log loro wis dadi rampung. Gampang, segampang itu ya. Pancen kimia ki gampang, sing angel matematikane biasane. Kemudian nek bahasa kuat itu rumusnya sebenarnya sama dengan sing asam kuat mau, cuma nek asam mau kan H+, nek basa berarti OH min. Kemudian nek asam mau A, nek basa ya B. Gur ngono tok. Rumusnya padha. Gur di sini nek basa OH min, terus kene dadi nek mau A kene dadi B, kene MA kene dadi MB. Gur ngono tok. Berarti konsentrasi OH min sama dengan B dikali MB, kemudian B ki apa? Ya valensi basa genti, jumlahe OH mine mau lho, OH mine piro? Nek NaOH ya berarti B-ne 1, mergo OH mine 1 gitu. OH mine kan 1. Beda karo CaOH 2 kali, mergo iki OH mine loro, ya berarti B-ne loro gitu. Terus MB ki apa? Berarti konsentrasi basa. Ya wis, berarti padha karo mau kayak sing MM mau lho, M gede. Lah tinggal dimasukkan. Cuma ini bedanya kalau di sini OH min nek mau H+, berarti engko langsung goleki pH. Nek di sini OH min kita cari POH dulu. Berarti min log OH min. Terus tadi kan ada pH ditambah POH itu 14 ngono to. Ya wis berarti nek goleki pH 14 min POH. Contohnya, larutan NaOH 0,02 M. Nah, di sini NaOH berarti B-ne 1, MB-ne 2 kali 10 pangkat min 2. Berarti nek 1 diping loro kan gur loro. Loro kali 10 pangkat min loro. Terus POH-ne berarti kan min log 2 kali 10 pangkat min 2. 2 min log 2. Nah, pH-ne berarti 14 dijikuk POH iki. 14 dijikuk 2 min log 2. 14 dijikuk loro 12. Min ketemu min plus. Berarti 12 plus log loro. Guru ngono tok, gampange sak Indonesia Raya ya. Jane iki gampang, Gur butuh pemahaman gitu. Kemudian contoh yang kedua, larutan CaOH 2 kali. Podo ya. Perlu dijelaskan enggak? Enggak usah. Ya. Tinggal ini B-nya ditulis 2 terus dikali tok ngono. Wis dadi. Kemudian di sini ada nek pH asam lemah karo basa lemah nanti beda ngitungnya. Karena nek si asam lemah kuwi karo basa lemah itu tidak semuanya terionisasi. Jadi dia gur salok tok sing terionisasi. Makanya dia di sini dikenalkan dengan derajat ionisasi. Terus derajat ionisasi ki apa? Alfa. Alfa ya apa? Mol ya. Zat yang terionisasi per mol zat mula-mula. Nah, di sini nanti dikenalkan dengan tetapan kesetimbangan ionisasi asam lemah. Lah, tetapan kesetimbangan ionisasi asam lemah kuwi Ka jenenge. Nek tetapan iki biasanya Kk ngono gitu. Terus nek Ka kuwi tetapan ionisasi asam lemah, kuwi nek Ka-ne saya gede berarti dhek saya asam. Lah, terus nanti ada rumus
nek goleki alfa kuwi padha karo akar Ka per Ma. Iso juga konsentrasi H+ dibagi Ma kuwi ketemu alfa. Lah, terus nek rumus pH asam lemah kuwi padha nek asam kuwi mesti goleki konsentrasi H+, cuma di sini karena ada Ka maka Ka-nya dienggo. Terus rumusnya nganggo akar Ka dikali Ma. Nah, terus nek pH kuwi ya gur min log H+. Contoh ya, langsung contoh aja ya. Contoh soal larutan HCOOH 0,04 M. Duwe Ka 4 kali 10 pangkat min 4. Hitung pH-nya. Nah, di sini rumus pH asam lemah kan berarti konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali Ma. Ka-ne 4 kali 10 pangkat min 4. Terus Ma-ne kuwi 0,04 berarti 4 kali 10 pangkat min 2. 4 ping 4 16, 4 min 4 karo min loro. Nek dijumlah, nek pangkatnya jumlah ya. Berarti nek pangkat dikali kuwi dijumlah. Nah, berarti DE min 6. Nah, nek akar saka 16 kuwi 4, akar saka pangkat min 6 kuwi dibagi loro gitu. Nah, terus pH-ne ya min log H+ iki, berarti min log 4 kali 10 pangkat min 3, berarti 3 min log 4 gitu. Tok. Semudah itu, gampang ya. Kimia sih gampang. Kimia itu mudah, menyenangkan dan penuh harapan. Sing angel biasanya hitung-hitungane, matematikane. Terus tetapan kesetimbangan ionisasi basa lemah. Padha nek mau asam kuwi Ka, nek basa kuwi Kb. Lah, Kb makin besar maka makin basa. Lah iki rumus alfa nih ya gur karek diganti nek mau Ka per Ma saiki Kb per Mb. Nek iki H+ per Ma ya saiki konsentrasi OH- per Mb gitu toh. Terus nek rumus basa pH basa lemah ya berarti OH- sama dengan akar Kb kali Mb. Terus goleki pOH sik. Nek OH- berarti goleki pOH. Terus min log OH-, terus engko lagi goleki pH 14 min pOH. Contoh soal larutan basa MOH 0,0005 M, Kb-ne sekian, tentukan pH. Yo wis gur karek akar Kb dikali Mb, berarti tinggal masuk rumus, dihitung 1,8 ping 5 kuwi 9, min 5 ditambah min 3 kuwi 8. Akar 9 kuwi 3, akar pangkat min 8 kuwi dibagi loro berarti 10 pangkat min 4. Min log 3 kali 10 pangkat 4 kuwi 4 mudhuk min log 3. 14 dijikuk 4 min log 3 kuwi 14 jikuk 4 10. Min ketemu min plus log 3 gitu. Nah, di sini yang perlu kalian lakukan itu adalah kalian kudu paling ora kuwi buka web sing isine kuwi sapa sing asam lemah, sapa sing asam kuat, sapa sing basa kuat, sapa sing basa lemah. Jadi cari tabel asam basa kuat lemah. Paling ora kowe tau maca, kuwi engko wis membantu sekali. Jadi nek HCl kuwi kok asam kuat, CH3COOH kuwi kok asam lemah kayak gitu. Jadi nanti kalian itu ora bingung. Jadi nek wis ngerti kuwi iki kuat apa lemah, kowe engko iso ngitung dengan mudah gitu ya. Biasanya kejeglong iki mergo ora mudeng kuwi asam kuat apa asam lemah gitu. Nek rumusnya kan cuma ada 4. Ada 2 asline guran. Gur nek asam kuwi H+, nek basa kuwi OH- gitu ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.